Pemerintah memperkirakan butuh triliunan rupiah untuk pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap, dari dana yang diperkirakan tersebut, salah satunya guna pembangunan hunian sementara untuk korban bencana. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta, Pak Presiden. Pada rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo di Aceh Minggu 7 Desember lalu, BNPB menyampaikan butuh dana hingga 51,81 triliun rupiah untuk pemulihan bencana Sumatera. Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta bantuan 2 miliar rupiah untuk setiap kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera. Presiden melipat gandakan permintaan itu dan keras mengingatkan tak boleh ada korupsi dalam pemanfaatan dana untuk bencana tersebut. Baik, Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20M. Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tidak, sangat keras. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran pemulihan bencana sesuai usulan Presiden dan BNPB sudah siap. Dana itu akan berasal dari efisiensi APBN tahun depan. Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, kayak rapat-rapat nggak jelas, itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar ada 60 triliun lah dapat. Meski pemerintah sudah memastikan anggaran untuk pemulihan bencana, penerapannya harus diawasi bersama. Agar korban tak memikul beban ganda, yakni terdampak bencana dan korupsi akibat tangan-tangan yang mengambil keuntungan di tengah kesempitan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita akan bahas lebih dalam terkait kebutuhan biaya pemulihan bencana Sumatera bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bung Ahmad Irawan, dan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Selios, Bung Nailul Huda. Selamat malam, Bung Irawan. Selamat malam, Mas. Nailul. Malam, Mas. Saya ke Mas Irawan, Bung Irawan dulu nih. Kalau informasi dari BNPB kan pemerintah fokusnya penerapan dana pemulihan bencana ini sekitar 51,8 triliun ya. Ini dana yang cukup besar dan diharapkan bisa cepat bergulir untuk merehabilitasi, merestrukturisasi semua dampak bencana yang muncul. Tapi kalau menurut Anda, tahapan yang ideal untuk merapikan semua ini awalnya dari mana? Sebenarnya kalau kita bicara kaitannya dengan pasca bencana, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah yang jadi prioritasnya adalah melakukan rehabilitasi terlebih dahulu, yakni melakukan pemulihan kaitannya dengan pelayanan publik. Itu sebenarnya yang harus jadi prioritas, seperti kesehatan, terus kemudian fasilitas air dan sanitasi, terus sandang, pangan. Itulah sebenarnya yang harusnya menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu. Baru kemudian setelah itu kebutuhan dasar dan pelayanan publik, baik itu kaitannya dengan masyarakat maupun dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, barulah kemudian pemerintah melakukan tahapan selanjutnya, yakni melakukan rekonstruksi. Gitu. Rekonstruksi dengan membangun kembali rumah-rumah warga, rumah-rumah masyarakat yang sebelumnya telah hilang. Tentu proses rekonstruksinya tersebut harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu kaitannya dengan kebutuhan untuk kemudian pemerintah melakukan bantuan, memberikan bantuan anggaran. Langkah verifikasi yang saya garis bawahi itu penting karena memang dana sebesar ini agar juga tidak bingung mengaplikasikan, merealisasikannya juga harus ada pemetaan terlebih dahulu mana yang lebih prioritas, dan setiap daerah terdampak sepertinya akan berbeda-beda prioritasnya ya. Tapi
pertanyaan saya selanjutnya, 51,8 triliun, cukup nggak menurut Anda? Itulah tadi yang saya sampaikan bahwa proses atau fokus yang harusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan pemulihan terhadap pelayanan publik gitu. Itu dulu sebenarnya yang harus menjadi prioritas, dan anggaran kita sebenarnya kita harus arahkan ke sana dulu. Itulah kalau kita nonton tadi, itulah kemudian kenapa Menteri Dalam Negeri meminta tambahan anggaran kaitannya dengan 2 miliar per kabupaten, terus kemudian provinsi juga mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah gitu. Nah, kaitannya cukup tidak cukup itu kan nanti kita bisa mendapatkan satu kesimpulan gambaran yang lengkap setelah dilakukan verifikasi, karena itu bantuan tersebut nantinya akan dialokasikan tergantung dari tingkat kerusakan rumah masing-masing warga. Tentu kan harus diidentifikasi terlebih dahulu karena prosesnya harus tetap transparan dan akuntabel. Oke, bicara soal transparan dan akuntabel, saya akan tanyakan itu ke Mas Nailul, tapi pertama saya buka dulu hitung-hitungan. Saya yakin Selyos juga punya hitung-hitungan. 51,8 ini cukup kalau menurut Selyos untuk percepatan pemulihan dan skala prioritas mana saja yang akan dipulihkan lebih awal? Ya, kalau saya sebenarnya cukup tidak cukup itu tentu pasti akan berkaitan sama kebutuhan. Kebutuhannya berapa, mungkin setelah diverifikasi, tadi sampaikan juga sama Mas Irawan, verifikasi kemudian butuhnya berapa nih. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya yang harus dibutuhkan dan dibangun awal adalah tempat tinggal sementara. Sementara ya? Iya, itu sangat penting sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya ketika hidup di pengungsian tentu ada nggak layak dan sebagainya. Itu pasti akan seperti itu. Nah, maka memang sangat penting sekali ada hunian sementara. Dan kalau kita lihat hunian sementara mungkin ya itu 2M atau 3M itu bisa dibilang harus dicukupkan. Kalau memang dia hunian sementara, bukan permanen ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sudah punya data tuh sebenarnya. Yang rusak ringan berapa, rusak berat berapa, rusak sedang berapa untuk masing-masing rumah. Nah, itu tentu juga harus ada alokasi di situ. Nah, tapi yang paling penting kalau menurut saya pribadi adalah soal pendidikan. Ketika ada hunian sementara, tentu ini kita tidak boleh dong untuk memutuskan pendidikan begitu saja. Nah, pendidikan ini harus mulai dari pendidikan dasar. Itu harus dihidupkan lagi. Makanya tadi Mas Irawan menyinggung soal kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar terkait dengan papan dan pendidikan. Nah, itu yang diperlukan. Dan juga kalau saya pribadi sebenarnya langkah yang bisa diterapkan juga adalah meringankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang dia terdampak baik langsung maupun tidak langsung itu dari biaya perkuliahan. Dan itu menurut saya langkah-langkah yang bisa diterapkan. Dan kalau saya baca sebenarnya Wamen Ristek Dikti itu sudah menyampaikan hal tersebut, dan itu salah satu langkah yang menurut saya juga bagus gitu. Tapi kenapa saya tekankan lagi cukup atau tidak? Karena saya juga menyimak paparan dari BNPB, mungkin ini hasil koordinasi juga dengan lintas otoritas, lintas kementerian gitu ya, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Kementerian Perumahan dan Wilayah Permukiman. Itu ada 68,67 triliun yang hitung-hitungannya ini kerugian seluruh total dari dampak bencana Sumatera ini. 68,67 triliun. Ini artinya jauh sekali dengan anggaran yang disediakan. Kira-kira bagaimana membagi porsi itu supaya ini benar-benar cukup anggaran sebesar ini? 68,87 triliun itu dampak, Mas. Dampak ekonomi yang diakibatkan dari bencana. Dan dampak itu kan sebenarnya kan dampak langsung dan tidak langsung. Nah, dampak langsung itu apa sih? Dampak langsung itu memang dari sisi yang dia dari sisi rumah yang rusak, jalan yang rusak, jembatan yang rusak itu memang dari situ. Nah, tapi satu sisi juga ini kan ada ekonomi yang terganggu. Ekonomi terganggu itu kan mata pencaharian dan sebagainya. Itu kan juga harus dibangun sebenarnya. Nah, makanya ini yang kita lihat ini juga bagaimana nih bagi nasib-nasib orang-orang yang memang dia kehilangan pekerjaan akibat adanya dari bencana ini. Mereka yang tadinya berladang dan sebagainya akhirnya tidak bisa, mereka yang berdagang di pasar akhirnya tidak bisa dan sebagainya, itu kan juga harus dihidupkan kembali. Nah, makanya memang kalau menurut saya 51T ini harus dijelaskan apakah memang dari sisi infrastruktur atau pembangunan fisik ya, dan juga atau juga dari sisi pembangunan ekonomi, pembangunan SDM dan sebagainya. Itu juga sebenarnya
sesuatu yang juga harus diperhatikan juga sama pemerintah. Oke, itu kita tadi bicara soal prioritas penggunaan anggaran apa saja dan ada pemetaan begitu ya dari pemerintah, slot-slot mana saja yang harus didahulukan. Tadi disinggung soal pendidikan, lalu juga soal hunian sementara untuk menggerakkan kembali ekonomi rakyat begitu ya, perekonomian masyarakat, itu juga harus disediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk bangkitnya ekonomi itu. Tapi kita beranjak ke selanjutnya soal akuntabilitas penggunaan anggaran. Ini juga sangat penting, dana yang besar 51,8 triliun ini, dan tadi Presiden juga sudah menekankan jangan coba-coba menyalahgunakan anggaran ini sepeser pun. Zolim juga kalau memang ada yang berani untuk menyelewengkan anggaran untuk pemulihan pasca bencana. Menurut Bung Irawan, untuk akuntabilitas kepala daerah menggunakan anggaran ini, pasti kan ujung tombak penggunaan anggarannya adalah kepala daerah. Anda di Komisi 2 bermitra dengan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri juga secara tidak langsung juga akan mensupervisi bagaimana penggunaan anggaran ini dipakai oleh kepala daerah. Apa yang Anda bisa tekankan untuk penggunaan anggaran ini, terutama soal akuntabilitas? Ya tentu kan kalau kaitannya dengan bencana alam seperti banjir atau bencana hidrometeorologi. Seperti di Aceh, sebenarnya yang mengkoordinasikan semuanya ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bersama mengkoordinasikan termasuk pemerintah daerah dan termasuk juga dengan berbagai kementerian teknis yang memang kalau kita lihat apa yang dilakukan beberapa hari terakhir bersama Presiden, itu menurut saya sesuatu yang sesuatu yang patut kita apresiasi dalam rangka untuk memulihkan banyak hal tadi yang memang dibutuhkan dalam tahapan rehabilitasi ini gitu, termasuk tadi yang saya sampaikan itu, dan beliau tadi menyampaikan terkait dengan pendidikan, terus kemudian listrik, air, terus sandang, pangan, terus hunian sementara, itu semua dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk kaitannya dengan penggunaan anggaran tersebut, makanya kemudian Undang-Undang Penanggulangan Bencana kita mengatur mekanisme verifikasi agar kemudian setiap penggunaan dari dana bencana ini bisa digunakan secara bertanggung jawab, dan sistem kita, perangkat kita telah lebih dari cukup untuk kemudian memitigasi adanya penyalahgunaan dari setiap dana bencana tersebut. Sistem apa itu? Dan termasuk dijelaskan. Sistem apa yang Anda maksud tadi? Ya termasuk tadi yang saya sampaikan tadi itu, memverifikasi kebutuhan, terus yang terdampak, kebutuhan jembatan, anggaran, kemudian direview oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, terus nanti ada BPK, kemudian juga ada kepolisian, ada kejaksaan. Semua pemerintah, infrastruktur pemerintah sekarang sedang bekerja dalam rangka untuk memulihkan kondisi yang ada di Aceh, Sumatera Utara maupun yang ada di Sumatera Barat. Oke, tapi saya ke Mas Nailul. Dari 51,8 triliun yang akan digunakan oleh otoritas di daerah, termasuk kepala daerah yang wilayahnya terdampak. Sektor mana atau hal apa yang mesti diawasi, dipelototi supaya ini benar-benar akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi akan dijawab oleh Mas Nailul sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, banjir bandang di Aceh Tamiang menyisakan mobil-mobil yang terparkir di jalan karena terhempas air. Petugas melakukan pembersihan badan jalan untuk mengembalikan mobil ke pemiliknya. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Rizky Ginting yang telah kami rekam sebelumnya. Ya saudara, pasca banjir di Aceh Tamiang, sejumlah titik di badan jalan terdapat mobil-mobil yang terparkir yang ditinggal pemiliknya. Isu yang beredar di media sosial, saudara, terdapat jenazah yang berada di dalam mobil. Namun dari pantauan Kapolres Aceh Tamiang pada Senin kemarin sudah melakukan pemeriksaan dan tidak ada ditemukan jenazah dan hanya menemukan barang-barang pribadi milik pemilik mobil. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu kendaraan mobil yang ditinggal oleh pemiliknya di sini, saudara. Dan memang untuk interior mobil sudah dipenuhi oleh lumpur, dan tadi saya juga melihat barang-barang pribadi yang ditinggal pemiliknya juga. Pihak Jasa Marga hari ini membantu untuk proses pembersihan yang selanjutnya dibawa oleh pemilik bengkel untuk nantinya memperbaiki mobil-mobil yang ada di sini, dan juga tentunya berkoordinasi dengan pemilik mobil yang ada. Dan saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu petugas yang hari ini ikut serta dalam pembersihan badan jalan.
Baik, selamat siang Bapak. Ya, siang. Dengan Bapak siapa Pak? Ari Setiawan dari Jasa Marga. Baik Pak Ari, bisa diceritakan mungkin untuk kegiatan pembersihan badan jalan hari ini? Oke, baik. Kami dari Jasa Marga memang diutus. Kita ada tim dari Medan, Jasa Marga Medan ke sini untuk membantu Dinas Bina Marga di sini membersihkan lajur yang diparkirkan kendaraan dari korban banjir gitu. Jadi jalan ini akan kita fungsionalkan, kita bersihkan untuk kelancaran lalu lintas. Kira-kira di sini ada berapa mobil tadinya Pak? Ya, jumlah mobil di sini kurang lebih 20 kendaraan. Jadi nanti kita bersihkan semua ke pinggir biar lancar. Baik, untuk selanjutnya nanti mobil-mobil ini akan dibawa kemana ya Pak? Oke, baik. Mobil-mobil ini kan kita nggak tahu pemiliknya siapa. Kita bekerja sama dengan Polres tempat untuk mendata mobil-mobil ini. Jadi nanti Polres yang menghubungi langsung pemiliknya. Ya. Terima kasih atas wawancaranya Bapak. Dan itu tadi saudara perbincangan singkat saya dengan salah seorang petugas Jasa Marga yang pada hari ini melakukan pembersihan badan jalan ataupun sterilisasi badan jalan dari mobil-mobil yang ditinggal oleh pemiliknya. Emir Syahpurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Ya, dari informasi yang disampaikan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba tadi, saya akan sedikit meminta tanggapan juga dari para narasumber saya malam hari ini. Ini kan soal kendaraan warga, alat transportasi warga yang banyak sekali tidak bisa dipakai lagi, hancur gitu. Pendataan awal tadi Jasa Marga sudah melakukan gitu, dan sepertinya memang mekanismenya sejauh ini Jasa Marga ya yang akan mengcover itu. Nah, kira-kira sudah tepat langkah ini langsung diterjunkan Jasa Marga atau ada langkah yang lebih cepat lagi bisa memulihkan alat transportasi warga yang terdampak ini? Mas Nailul dulu. Ya, kalau sebenarnya kalau kita menganut kepada kejadiannya ya, di jalan raya, kemudian kita juga setiap tahun juga membayar insurance ke Jasa Marga, nampaknya memang sudah saatnya Jasa Marga itu ikut chip in lebih dalam. Artinya dia bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi di mobil tersebut gitu kan. Karena di situ memang sangat jelas ketika insurance itu terjadi dan bisa diklaim ketika kejadian ini di jalan raya, dan itu kan di jalan raya kan pasti kan, dan itu seharusnya memang Jasa Marga ikut andil di situ, dan memang andilnya cukup besar gitu kan. Nah, apakah memang nanti ke depan bisa jadi sebenarnya kalau mobil itu bisa sudah diinsuransikan, swasta itu juga bisa ikut juga di situ, tapi yang saya rasa yang bergerak pertama dulu memang Jasa Marga, karena kan ya itu kan tanggung jawab Jasa Marga ya. Ya, dari Bung Irawan, mungkin ada inovasi dari DPR, ada dorongan untuk alat transportasi warga tadi yang rusak, ada dorongan tertentu untuk agar supaya warga juga, mobilitas warga juga bisa perlahan pulih gitu kira-kira? Ya, tentu. Cuma yang tadi itu saya nggak tahu apakah kemudian tadi Jasa Marga atau Jasa Raharja ya, karena Jasa Marga itu kan pengelola jalan tol mungkin tadi itu di Sumatera. Nah, tentu saya kira pemerintah juga telah memikirkan banyak hal dalam kaitannya memulihkan apa yang kemudian dirasakan oleh warga saat ini, termasuk juga beban-beban kaitannya dengan seperti transportasi, terus perumahan dan lain-lain sebagainya, terus kredit usaha rakyat. Nah, mungkin saja kami di DPR tentu akan mendorong kemudian kepada pelaku-pelaku usaha yang ada kaitannya dengan masyarakat yang terdampak untuk kemudian mengambil kebijakan relaksasi gitu terhadap berbagai termasuk mungkin tagihan tagihan cicilan mobilnya, cicilan kredit usaha rakyat. Atau kalau mau mengambil kendaraan baru, DP-nya di-press begitu ya? Ya, pasti saat ini semua pemerintah sedang bekerja untuk kemudian bagaimana agar perekonomian di Aceh, di Sumatera, di Sumbar itu bisa kembali seperti semula. Tentu kami DPR terus menjaga, mengawasi untuk kemudian juga ikut mendorong, terus menyemangati pemerintah agar kemudian menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya saya koreksi tadi Jasa Raharja kalau insurance ya, seperti kalau Jasa Marga pengguna jalan tol. Kalau kecelakaannya di jalan tol mungkin Jasa Marga. Ya. Ini karena kecelakaannya atau insidennya terjadi di jalan raya, mungkin Jasa Raharja yang nanti akan mengcover. Saya beranjak ke pertanyaan sebelum jeda tadi, Mas Nailul, soal penggunaan anggaran, akuntabilitas penggunaan anggaran oleh kepala daerah yang disediakan oleh pemerintah pusat sebesar 51,8 triliun. Nah, kalau tadi Bung Irawan sudah memaparkan ada pengawasan, nanti diverifikasi oleh BPK dan segala macam. Tapi item yang harus diplototi, paling harus dilihat, dikawal, diawasi, kira-kira untuk
penggunaan anggaran bencana, pemulihan pasca bencana ini apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari kasus-kasus yang ada ya, itu kan ada korupsi-korupsi yang berkaitan terkait dengan bansos dengan jumlah yang banyak, item yang banyak. Artinya item yang diberikan tuh banyak, bisa jutaan, bahkan kalau kita lihat ketika COVID itu dia bermain item yang paling murah sebenarnya. Tapi situ masif ya, kuantitinya itu banyak. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu indikasi awal ketika ada dana bencana yang harus diberikan perhatian khusus. Nah, yang kedua, tentu kalau kita lihat sebenarnya kalau misalkan bantuan yang dia sifatnya langsung, tadi Pak Mas Irawan juga sebutkan terkait dengan restrukturisasi usaha misalkan, restrukturisasi kredit dan sebagainya, itu mungkin sesuatu yang bisa diawasi dari dua sisi, dari sisi perbankan dan juga dari sisi pemerintah gitu kan. Nah, tapi kalau saya pribadi sebenarnya kalau dia yang kecil-kecil tapi dengan kuantiti yang banyak, itu sangat rawan sekali. Mass production gitu. Mass production termasuk juga pembangunan terkait Huntara tadi. Huntara tadi. Itu kan pasti kan banyak dan juga itu harus diawasi. Termasuk pembelian material untuk membangun Huntara begitu ya kira-kira ya? Iya, tapi ya semuanya wajib diawasi. Betul. Tapi memang kita harus lihat dari sisi yang kuantitinya banyak, itu penyelewengannya itu lebih berpotensi lah. Ya, tapi ngomong-ngomong Huntara ini, sebenarnya kan bukan pertama kali Huntara ini diinisiasi oleh pemerintah untuk menanggulangi mereka korban bencana yang kehilangan tempat tinggal. Masih kita ingat bencana gempa bumi dan likuifaksi di Palu, yang saya dengar informasinya hingga detik ini saja masih belum tuntas 100% pembangunan Huntara ini dan masih menyisakan sejumlah problem dan masalah yang harus diselesaikan. Nah, untuk bencana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, khusus untuk hunian sementara, apa yang harus diawasi? Yang pasti adalah lahan. Kenapa sih? Tadi sebenarnya sebutkan juga lahannya seperti apa. Apakah memang lahan milik pemerintah atau lahan milik swasta? Itu harus clear juga kan. Ketika di situ ada lahan pemerintah dan digunakan untuk hunian sementara, itu mungkin problemnya akan lebih sedikit karena tidak ada pembebasan lahan dan sebagainya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya di situ masalah lahan itu harus diselesaikan lebih awal. Lahannya siapkan dulu. Nah, ketika lahannya disiapkan, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan membangun? Apakah diserahkan kepada PU, dalam hal ini berarti pemerintah secara langsung, atau diserahkan kepada BUMN. Kan ada juga BUMN yang ingin membangun dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau menurut saya ini yang memang harus dijelaskan lebih awal, siapa yang membangun dan juga lahannya milik siapa. Kalau saya pribadi, kalau lahannya dia pemerintah itu banyak, misalkan manfaatkan lahan dari PTPN ataupun lahan dari BUMN yang memang di situ ada lahan BUMN, itu saya rasa nggak jadi problem terkait dengan lahan. Tapi ya ini terlepas kalau uangnya ada ya. Uangnya ada. Uangnya harus ada dulu dong. Nah, kalau uangnya ada, lahannya ada, siapa yang bangun udah jelas, itu mungkin bisa langsung dikerjakan. Tapi lagi-lagi ini akan sangat terkait dengan bahan baku untuk pembangunannya, itu juga harus bisa masuk. Terakhir saya ke Bung Irawan, masih soal Huntara tadi, kalau dari DPR soal efisiensi anggaran, ya kalau dikatakan kemarin Pak Prabowo katanya nanya ke BNPB 30 juta katanya per unit. Nah, 30 juta ini untuk membangun spesifikasi hunian sementara di daerah misalnya. Dari komunikasi Anda dengan misalnya bupati-bupati yang ada di Aceh, karena kan di Komisi 2 juga pasti berinteraksi dengan para kepala daerah. Ini mereka menyanggupi dengan nominal seperti itu, 30 juta dan segera membangun Huntara? Tentu kaitannya saya tidak akan terlalu masuk ke hal teknisnya ya. Yang bagi kami di DPR itu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa berlangsung cepat dan tepat, dan kemudian pemerintah bisa melihat mana yang kemudian memang menjadi prioritas di daerah bencana tersebut. Tapi kan tidak ada salahnya misalnya Anda mendorong Kemendagri untuk berkomunikasi dengan kepala daerah? Tentu Pak Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya sejak awal mengetahui terjadi bencana besar di Sumatera Utara, di Sumatera Barat maupun di Aceh, itu telah bekerja keras untuk kemudian bagaimana mengkoordinasikan seluruh kepala daerah ini agar bisa bekerja secara terkoordinasi dan terpadu bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana. Nah, kalau kemudian memang tadi disampaikan bahwa kebutuhan perumahan hunian sementara itu
adalah sesuatu yang memang menjadi prioritas pada saat ini, maka saya kira pemerintah daerah telah cukup siap, karena sebenarnya mohon maaf, ini bukan pengalaman pertama kita sebagai satu bangsa menghadapi bencana. Tadi likuifaksi ada, terus kita pernah di Aceh, pernah tsunami, di Sumbar juga pernah, di Klaten juga pernah. Saya kira pemerintah punya pengalaman yang cukup untuk kemudian mengatasi krisis atau bencana yang ada di daerah, dan telah mengetahui apa yang kemudian yang memang harus dilakukan. Tugas kami di DPR adalah mengawasi agar pemerintah bisa bekerja memang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, dan memastikan anggaran tersebut tersedia dan tidak terjadi penyimpangan tentunya sebagaimana yang diharapkan oleh publik. Satu lagi Mas. Silakan singkat saja. Ya, singkat aja. Sebenarnya kita dari masyarakat sipil juga meminta untuk Presiden menetapkan ini sebagai bencana nasional. Karena dengan menetapkan status tersebut, ini bisa jadi salah satu yang ditunggu juga adalah fokus pemerintah akan ke sana. Dan saya rasa ini sesuatu yang sebenarnya mudah bagi pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Dan ini belum terlambat menurut Anda? Sangat belum terlambat, sangat belum terlambat. Kita masih menunggu Presiden menetapkan ini sebagai bencana nasional. Ini juga akan menjadi perhatian tidak hanya di dalam negeri. Tetapi kan bagi kami yang penting saat ini adalah kita bisa melakukan early recovery, terus kemudian daerah bersama-sama pemerintah pusat itu bisa bekerja terkoordinasi, terpadu, dan pada faktanya juga pemerintah pusat telah ada di lapangan. Tapi pada hakikatnya betul kata Mas Nailul tadi dan Bung Irawan tadi, bahwa kita bukan pertama kalinya menghadapi kesusahan seperti ini, menghadapi bencana alam seperti ini, bahwa Indonesia dikelilingi ring of fire, punya perubahan iklim yang cukup ekstrim gitu ya. Ini yang bergerak tidak hanya pemerintah, jadi pada hakikatnya dalam bencana kita semua bisa bergerak ikut memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan juga di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh. Semoga bisa membantu dialog kita malam hari ini untuk sama-sama ikut menggerakkan semua pihak segera merestrukturisasi dan merehabilitasi Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca bencana besar banjir bandang dan longsor yang terjadi di sana. Terima kasih Bung Ahmad Irawan dari anggota DPR RI Komisi 2 DPR RI dan juga Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies Selyos, Nailul Huda, juga sudah memberikan perspektifnya malam hari ini. Terima kasih.